Waalaikumsalam teman-teman semuanya, Kak Anggi, selamat datang di forum Terapi Langit. Insyaallah kita akan mulai jam 20.30 ya. Waalaikumsalam Kak Rukai, Waalaikumsalam Kak Cahaya. Besok kita libur ya teman-teman, sehingga maksimalkan waktu pada malam hari ini. Kita maksimalkan dengan mengikuti terapinya lebih semangat, lebih serius. Waalaikumsalam Kak Titi. Selamat datang teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Waalaikumsalam Kak SpongeBob. Ada SpongeBob masuk. Waalaikumsalam Kak Irzan, Kak Purwanti. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Syafrida, Kak Bambang, Kak Umah Nisa. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa bahagianya kita semuanya. Mudah-mudahan malam ini Allah memberikan anugerah yang terbaik ya. Dan disadari atau tidak, setiap saat kita menerima kasih sayang Allah, walaupun belum tentu kasih sayang dari Allah itu kita balas. Maka mari kita belajar bagaimana membalas segala macam kasih sayang yang Allah limpahkan kepada kita dengan cara terus beribadah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah sesembahan yang wajib kita sembah dan tidak ada sesembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Itulah mentauhidkan Allah. Dan ini merupakan bentuk rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah karena Allah sudah begitu baik ya kepada kita, terus memberikan apa yang kita butuhkan, walau mungkin menunda segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi percayalah teman-teman, yakinlah ya, yang kita butuhkan pasti Allah berikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar suka membaca buku, dekatkan dengan tempat tidur Kak Solo. Dekatkan dengan tempat tidur dan bukunya itu sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini saya dapat buku bagus banget teman-teman. Ada di antara teman-teman yang masih berat sholat, aku takut ruqyah. Nah, semakin teman-teman takut ruqyah, menandakan kemungkinan ada gangguan tuh. Ya, semakin teman-teman takut dengan ruqyah, kemungkinan ada gangguan. Gitu. Maka teman-teman, yuk kuatkan mental. Bismillah, minta tolong kepada Allah. Insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh ya. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan, nggak akan kesurupan teman-teman, nggak akan pingsan. Walaupun kemarin ada kasus sih, tapi kok nggak online lagi ya? Semoga tidak kapok ya, yang merasakan reaksi aneh-aneh. Ada di antara teman-teman yang merasakan reaksi aneh-aneh sampai muntah darah. Jangan kapok ya teman-teman ya. Jangan menganggap begini, setelah ruqyah malah jadi tambah parah. Nah, hati-hati ya dengan cara berpikir kita. Setelah ruqyah kok malah jadi makin sakit-sakitan. Ada yang berpikir seperti itu, yuk ngacung, jujur. Yang beranggapan setelah ruqyah malah badannya nggak enak, malah jadi pusing, malah jadi badan pegel, malah jadi nggak karu-karuan. Ada? Saya pingin cari tuh
Saya ingin cari teman-teman yang betul-betul reaksinya cukup keras dan setelah ruqyah memang menjadi-jadi ya, dalam tanda kutip. Ya tadinya kayaknya biasa aja, tadinya cuma migrain, tadinya cuma anxiety aja, cemas. Tapi setelah ruqyah malah tambah tuh, badannya jadi tambah pegel-pegel. Oke, saya masih mencari yang seperti itu karena apa? Ini menandakan kemungkinan besar ya, gangguan di dalam badannya itu sudah level lanjut, level kronis. Gangguan ghaibnya. Seperti itu ya. Setelah mandi dengan air ruqyah terasa pegel-pegel, ya itu namanya detox teman-teman. Detox ya. Detox itu terjadi di semua semua lini kehidupan. Kita istilahkan begitu ya. Maksudnya lini kehidupan gimana? Ya kalau misalkan dulu kita menggunakan, kalau teman-teman yang suka pakai skincare ya. Skincare-nya dulu mengandung logam berat misalkan. Ya. Mengandung zat-zat yang berbahaya tuh. Ada paraben dan seterusnya. Tapi kemudian suatu saat teman-teman menemukan skincare yang benar-benar bagus ya, berpom, terus kemudian ya istilahnya ya walaupun sekarang jarang ya skincare yang organik, rata-rata pasti ada kimianya ya, walaupun itu sudah sesuai standar. Nah maka teman-teman, kita bukan sedang bahas skincare, kita sedang bahas tentang detox. Ketika teman-teman pakai itu ya, biasanya akan keluar jerawat. Nah, jerawat itulah detox. Detoksifikasi. Bukan berarti kemudian skincare yang bagus ini nggak cocok, tapi memang mengeluarkan zat-zat dahulu yang pernah tertimbun di bawah kulit kita. Nah, ini namanya detox. Sama dengan ruqyah. Ruqyah itu seperti itu. Ya. Kak Heru, banyak makanan bervitamin B. Tergantung anxiety-nya karena apa? Kalau faktor medis, iya, itu bagus ya. Vitamin B itu bagus. Tapi kalau anxiety ini faktor non-medis, dia tidak akan memberikan pengaruh. Nah, teman-teman, maka pengaruh ruqyah itu seperti itu. Seperti detox ya, mengeluarkan racun-racun dalam badan. Sama teman-teman, kalau teman-teman ini ya, minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, itu badannya sebenarnya sudah menumpuk banyak racun di usus. Maka ususnya perlu detoksifikasi, dikeluarkan dulu racunnya. Nah, salah satu cara itu adalah dengan menguras ya. Itu dengan, kalau yang gangguan ini bisa untuk medis ataupun non medis, dengan daun jati Cina ya, atau daun sena seperti itu. Itu untuk proses detox. Atau mungkin banyak makan buah sebelum makan berat. Dan sarapan itu di atas jam 9, di atas jam 10. Seperti itu ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menguras. Dan salah satu ramuan ruqyah kita untuk detox ini, teman-teman bisa gunakan ini ya. Kalau yang nggak suka madu, teman-teman, ini bisa gunakan Terafit ya. Terafit ini juga dia fungsinya untuk detox. Kalau teman-teman pakai ini itu nggak cocok, ini kalau untuk medis, juga termasuk non medis, apa-apa nggak cocok bisa dengan ini. Ini tetes ruqyah, sudah saya ruqyah. Komposisinya buah-buahan sehingga memang fungsinya untuk detox ya. Seperti itu. Jadi untuk ya membantu mengatasi gangguan sihir, jin dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika dalam proses, ya terima kasih teman-teman, selamat datang. Waalaikumsalam. Kak Samirah, Kak Latifah. Alhamdulillah baru sekali ikut ruqyah sudah lebih istiqomah. Teman-teman, setiap hari banyak testimoni yang masuk ya. Mulai rajin membaca Al-Qur'an, kemudian mulai rajin sholat, terus kemudian mulai bisa mengendalikan emosi nih. Alhamdulillah ya, bisa mengendalikan emosi. Mulai tenang walaupun masalah masih ada. Jadi begini teman-teman ya, mohon dipahami. Sebentar, gatel ini. Kenapa ini? Kalau kejawen, biasanya, ini tanda-tanda dapat duit. Kalau kejawen ya. Tadi ada yang tanya apa tuh? Matanya berkedip-kedip. Ya mata pasti berkedip ya. Apa istilahnya? Kedutan ya. Ya banyak mitos-mitos, takhayul ya. Ini yang bertebaran. Bukan tanda apa-apa. Ya, bukan tanda apa-apa. Tadi mau bicara apa ya? Oh ya, testimoni. Banyak sekali testimoni yang kemudian masuk ya. Walaupun masalah masih ada. Jadi gini teman-teman, jangan kemudian menganggap begitu ruqyah masalah selesai. Begitu ruqyah langsung sembuh. Tidak, ada istilahnya proses ya. Tahapan-tahapan. Jadi tahapannya itu memang sesuai sunatullah. Jadi walaupun memang ada kasus ya yang begitu ruqyah langsung sembuh total.
ya masalahnya langsung tuntas, keluarganya langsung harmonis. Tetapi yaitu dari ya mungkin 100-200 kasus, satu kasus seperti itu. Nah, maka teman-teman yang paling penting dalam terapi kita itu yang penting tenang dulu ya. Kita tenang dulu, kita slow dulu ya, tidak gampang panikan, tidak gampang emosian. Terus kemudian sehingga kita bisa berpikir sini. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada KAI setelah ikut ruqyah sudah bisa mengendalikan emosi. Nah, jika teman-teman ini tahap awal paling tidak begini teman-teman, prosesnya ya menuju kesembuhan atau tuntasnya masalah. Jadi prosesnya adalah kita terapi dengan Al-Qur'an tahap pertama nih. Terus kemudian setelah itu teman-teman mulai tenang. Teman-teman, oh iya bahas positive feeling ya. Terima kasih Kak Solo. Masih ingat aja nih. Masya Allah ya. Saya kira udah lupa. Ini termasuk kita mau mengarah ke sana. Jadi tahap awal ya. Ini target teman-teman apa dulu? Tetapkan targetnya. Targetnya misalkan sembuh dari sakit kronis atau damai masalah rumah tangganya. Ini target kan? Nah, tapi mulai dari awal, terapi itu nggak langsung kemudian menuju ke sini. Tapi kemudian bertahap. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Eli, selamat datang. Ya, ada yang sudah mulai merasa tenang. Nah, itu baru tahap awal. Kalau sudah tenang, nanti teman-teman mulai bisa merasakan enaknya ibadah. Mulai merasakan lezatnya sholat. Teman-teman, ini ya paling penting tuh. Mulai merasakan lezatnya sholat. Kalau teman-teman belum merasakan enaknya sholat, begitu nikmatnya sholat, nah ini berarti masih perlu dibenahi dari sisi terapinya di sini, ya. Jadi kalaupun misalkan belum ya, misalkan begini, coach masih males banget sholat, masih bolong-bolong, ada di antara teman-teman yang masih berat, nah maka coba dipaksakan dulu, ya, dipaksakan dulu. Kalau misalkan berat banget ya, ternyata malasnya itu lebih berat daripada kemauan kita. Nah, ini levelnya sebetulnya sudah kronis. Ya, gangguannya sudah cukup kronis. Nah, ini memang saya wajibkan teman-teman untuk diterapi secara langsung. Tidak cukup hanya dengan terapi secara online live streaming. Itu kalau yang betul-betul sholatnya betul-betul malas dan berat. Gitu ya. Nah, di sini saya ada referensi buku. Kalau misalkan teman-teman kita nggak bisa ketemu ya, saya ada referensi buku. Ini di bundling ya, bundling itu artinya paketan. Ada 3 teman-teman, ya 3 buku ini jadi 1. Seperti itu ya. 3 buku jadi 1. Ini terjangkau sekali padahal bagus loh kualitasnya. Ini semua full color ya. Ini paket 1 agar sholat, sebentar saya balik dulu. Ini karena bagus, saya milih bukunya itu memang yang bagus-bagus teman-teman. Teman-teman malas baca buku nggak apa-apa, ya. Baca itu nomor sekian. Yang penting punya dulu. Nanti saya share bagaimana caranya agar teman-teman semangat membaca. Gitu ya. Jadi yang pertama ini agar sholat terasa nikmat. Ini ada tipsnya ternyata. Dan selama ini ternyata saya sudah mengerjakan walaupun saya belum baca bukunya ya. Saya baru baca sekilas karena baru datang tadi siang. Jadi saya dikirimi sama penerbit, dititipin amanah untuk menyampaikan ini. Ini ternyata memang tahap-tahapnya semuanya sudah saya praktekkan gitu ya. Oh ternyata ada tipsnya bagaimana agar sholat terasa nikmat, betul-betul lebih nikmat daripada kita makan makanan favorit. Jauh lebih nikmat daripada kita jalan-jalan ke tempat favorit kita. Misalkan kita ke pantai, lebih nikmat sholat. Ya, misalkan kita suka ke tempat-tempat wisata, lebih nikmat sholat. Kalau memang kita bisa menata diri kita, mengkondisikan diri kita. Seperti itu ya. Terus kemudian paket yang kedua, formula sholat khusyuk. Ya, ini jadi 1 paket teman-teman. Jadi beli sudah dapat 3. Formula sholat khusyuk, ini ternyata ada formulanya. Dan ini bahasanya ringan, gampang dipahami. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, menangkal gangguan setan saat sholat. Nah, ini dia. Ya, jadi menangkal gangguan setan saat sholat. Inilah setan khanzab ya yang mengganggu. Nah, ini kalau teman-teman malas baca, nanti kita share bagaimana cara tipsnya. Bagaimana agar bisa paling tidak membacanya itu nggak usah urut, tetapi acak saja. Lihat dulu daftar isinya sesuai kebutuhan. Ini nggak sampai 100 ribuan, Kak Tepas.
100.000 sudah dapat 3 ya. Ini memang satu paket, 100.000 dapat 3. Seperti itu. Dan insya Allah ini bagian terapi ya. Jadi terapi kita adalah terapi dengan sholat. Saya punya kenalan seorang dokter di Yogyakarta, namanya Dokter Sagiran. Beliau dokter ahli bedah ya, di Rumah Sakit Nur Hidayah. Insya Allah Kak Salsa, ini untuk gangguan medis non-medis. Ya nanti kita sematkan ya, setelah terapi kita sematkan di keranjang kuning. Nah saya punya kenalan seorang dokter, Dokter Sagiran. Beliau di Rumah Sakit Nur Hidayah, ahli bedah ya. Beliau hafiz Quran 30 juz. Dan beliau menulis buku. Nah saya dapat hadiah dari beliau. Keajaiban gerakan sholat. Keajaiban gerakan sholat teman-teman. Ya, keajaiban gerakan sholat ini ternyata Masya Allah luar biasa. Setiap gerakan itu punya hikmah yang luar biasa teman-teman. Dari mulai takbiratul ihram ya, terus kemudian dari mulai sampai kemudian salam. Ini semuanya Masya Allah dahsyat banget. Nah sayangnya saya sedang tidak membawa bukunya. Kapan-kapan kita bahas ya dahsyatnya gerakan sholat seperti itu. Yang kalau dikerjakan itu bukannya sekedar ritual. Kenapa kita tidak sekarang ini kita tidak bisa menikmati sholat, bahkan berat banget ya. Karena kita memang menganggapnya itu hanya sebagai sebuah ritual saja. Kalau kita memang sudah betul-betul meresapi ya. Coba teman-teman paksakan pelan-pelan banget ya. Jadi gini. Anggap misalkan ada yang belum isya barangkali ya. Kita mikir isya. Kita merenung dulu. Sebelum sholat jangan sholat dulu. Pokoknya merenung dulu. Merenung dulu gimana kalau seandainya ini adalah hari terakhir kita. Kita merenung dulu. Gimana kalau seandainya ini adalah hari terakhir kita dan ini adalah sholat terakhir kita. Gitu ya. Terus kemudian setelah itu coba dipelan-pelanin sholatnya, resapi setiap doa-doa ucapannya. Ya. Walaupun nggak paham artinya, kita mungkin taunya Allahu Akbar saja ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Terus kemudian sampai kemudian salam kita nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Pelan-pelan, coba dipelan-pelanin. 1 kali dulu praktekan, ya. Maka teman-teman coba rasakan nikmatnya itu di mana sih? Kita niatkan sedang komunikasi dengan Allah, dan memang sholat itu komunikasi, ya komunikasi dengan Allah. Itu bagian dari terapi teman-teman. Bagian dari terapi. Kalau teman-teman ingin masalahnya segera selesai, rumah tangganya harmonis, terus kemudian sakitnya sembuh, itu ya solusinya adalah dengan sholat. Terus gimana dong kalau misalkan berat banget ya? Berat banget. Maka ini ibaratkan teman-teman ya. Jadi gini, sholat itu sebagai sebuah terapi apapun keluhan yang teman-teman rasakan saat ini. Jadi memang intinya dari pikiran kita dulu teman-teman. Nah pikiran kita dulu, insya Allah nanti teman-teman akan merasakan pelan-pelan. Ya sebenarnya di sini sih, ya ada di buku ini. Nanti kita insya Allah kita sematkan. Oh ya, tadi ada yang mengingatkan supaya kita membahas positive feeling, ya. Oke, kita masuk ke topik positive feeling ya. 20.26, insya Allah kita mulai jam 20.35 lah, sekitar 10 menit ya kita bahas ya. Oke Kak Sasmara, insya Allah kita bantu dengan ayat-ayat. Silakan teman-teman yang baru saja bergabung. Yang baru saja bergabung silakan siapkan air, ya. Kita akan bahas satu metode terapi. Metode terapinya adalah positive feeling. Positive feeling. Positive feeling ini adalah merasakan sesuatu positif. Beda ya, positive thinking dengan positive feeling itu berbeda. Kalau thinking itu berpikir positif. Misalkan contoh, iya Kak Zira, insya Allah nanti saya sematkan ya. Kalau misalkan, saya kan live di 2 akun. Bisa jadi nanti yang di Coach Mufti nggak bisa saya sematkan. Adanya nanti di akun Terapi Langit. Seperti itu. Iya Kak Umar Malik, sebaiknya kalau memang yang dirasakan sudah terlalu nggak enak banget ya, itu memang sebaiknya diterapi secara langsung. Nah sekarang kita akan bahas secara keseluruhan, ya, apapun masalah teman-teman, ayo kita mulai mengkondisikan diri dengan positive feeling. Bukan hanya sekedar positive thinking. Thinking itu berpikir ya. Berpikir positif. Misalkan contoh ketika
teman-teman suaminya atau pasangannya lah ya, biar kita tidak menyudutkan satu pihak gitu. Misalkan teman-teman punya pasangan, sudah berkeluarga, punya pasangan sah tentu saja ya. Terus kemudian suatu saat ternyata pasangan teman-teman ini pulangnya terlambat ya, dan dihubungi nggak bisa, di uwa-uwa centang satu, di telepon nggak bisa, biasanya pulang jam 4 sore, ternyata sudah maghrib kok belum pulang. Kira-kira curiga nggak? Oke, yang sudah siap air silakan berwudu. Teman-teman yang baru saja bergabung silakan berwudu ya. Terus kemudian duduk menghadap kiblat, jangan lupa cek seluruh rumah barangkali ada jimat terpasang. Yuk teman-teman, kalau misalkan pasangan teman-teman yang biasanya pulang sore jam 4, maghrib atau isya ya, waktu isya jam 7 misalkan, atau jam 8 bahkan belum pulang, nggak bisa dihubungi tuh. Biasanya was-was, takut, khawatir, atau curiga. Beda ya. Ada sedikit perbedaan. Curiga dengan khawatir, cemas karena keselamatannya. Gitu. Nah, maka otak ini biasanya kalau yang sudah terlatih, itu dia akan benar-benar memproses agar positive thinking. Berpikir positif. Dengan, dulu pernah saya sampaikan ya, ayo teman-teman, kita latih diri kita, karena ini perlu dilatih ya, baik positive thinking maupun positive feeling. Positive thinking ini harus dilatih, positive feeling ini kekuatannya jauh lebih besar daripada positive thinking ya. Misalkan begini, kita biasanya curigaan, jangan-jangan mampir kemana, jangan-jangan jajan sembarangan, jangan-jangan, gitu ya. Layarnya kayak burem, iya kah? Apakah buram teman-teman? Kalau teman kayak buram silakan bisa pindah ke akun satunya ya. Kayaknya sudah cukup berat, sudah cukup jelas ya. Oke teman-teman, maka biasanya kita akan berpikir negatif ya. Kalau yang belum terlatih, sebentar, kameranya jangan-jangan ya. Oke. Nah, maka latihan-latihan kita di dalam grup ya, latihan kita di grup itu belajar untuk berlatih berpikir positif dengan mencari 1000 kemungkinan. Ya, misalkan begini. Oh, bisa jadi ban motornya kempes. Bisa jadi misalkan ada kerja lembur di kantor. Bisa jadi misalkan ya, ada tugas. Oh, bisa jadi lagi belikan makanan untuk ya dibawa ke rumah. Bisa jadi. Nah, cari 1000 kemungkinan agar kita jauh-jauh dari prasangka negatif. Begitu ya. Nah, misalkan seandainya, ini kita naik level ya, menjadi positive feeling. Seandainya misalkan, pasangan kita aneh-aneh di luar. Tapi kita tetap mengkondisikan feeling kita itu baik-baik saja. Jadi feeling itu merasa seolah baik-baik saja, ya, merasa seolah keluarganya harmonis. Maka ini yang punya energi yang luar biasa, teman-teman. Positive feeling ini benar-benar sebuah kekuatan energi yang kalau teman-teman mungkin ada ada sebuah buku yang saat ini viral, itu Law of Attraction, Quranic Law, ya. Quranic Law of Attraction. Jadi ternyata di alam semesta ini itu Allah sudah setting hukum tarik-menarik, teman-teman. Hukum tarik-menarik. Jadi ketika kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi kita merasa bagian dari kebahagiaan orang lain. Orang lain beli Pajero misalkan ya. Orang lain beli Pajero, tetangga kita beli Pajero, kita senang. Ya. Kita merasa bagian dari keluarga tetangga kita. Wah, senang banget ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ikut bahagia, gitu ya. Maka ini yang kemudian kebahagiaan itu akan menarik rezeki yang lain. Nah, itu yang dimaksud positive feeling ya. Ini dahsyat, teman-teman. Dan ini memang sejalur gitu dengan ajaran Islam. Islam kan mengajarkan seperti itu. Senang ketika orang lain senang, sedih ketika orang lain sedih.
Jangan kebalikannya. Ya, senang ketika orang lain sedih, sedih ketika orang lain senang. Ini berbahaya banget. Begitu ya. Nah, ini yang dimaksud positive feeling, teman-teman. Yuk, siap ya berlatih positive feeling ya. Jadi begini, misalkan kita aplikasikan ke dalam kasus kita. Yuk, kasus kita, teman-teman, kasusnya apa? Sakit misalkan ya. Merasa seolah-olah sehat, begitulah. Walaupun masih badannya pegel-pegel gitu ya. Misalkan divonis dokter sakit tertentu, ya seolah-olah sehat. Dirasakan, feelingnya alhamdulillah gitu ya. Terus biasanya begini, biasanya orang sakit itu gimana sih? Biasanya orang sakit kondisinya gimana sih? Kalau misalnya orang berkonflik lah ya, orang berkonflik rumah tangga, biasanya gimana? Biasanya kan sedih, murung, ya kan? Mengurung di kamar, menyendiri, terus kemudian sedia banyak tisu untuk ini ya, membersihkan air mata, terus kemudian nggak semangat, betul nggak produktif. Nah, ini negative feeling teman-teman. Negative feeling. Gimana caranya agar positif feeling dikondisikan dong, ya. Tetap bahagia. Berat sih, iya berat teman-teman. Makanya harus dilatih, harus dikondisikan. Nggak bisa langsung itu ya. Ibaratkan atlet angkat besi nggak bisa langsung angkat 200 kilo. Harus pelan-pelan dulu. Maka dikondisikan gimana caranya biar kita pelan-pelan bisa positif feeling. Dari mana dulu? Dari mulai mengkondisikan badan, ya. Mengkondisikan badan. Ini pernah saya sampaikan ulang ya. Ini kalau di seminar saya sampaikan tuntas, teman-teman akan selesai seminar itu semangat banget loh, serius. Jadi ini agak sulit karena apa? Saya pelan-pelan memilih kosakata yang gampang dicerna lah, karena memang sulit ya secara online. Tapi intinya gampang sih. Intinya begini, saya coba sederhanakan. Jadi ada hubungannya. Ini mohon maaf yang pernah menyimak materi ini nggak apa-apa ya, saya sampaikan lagi. Jadi ada hubungannya ternyata kondisi hati itu dengan kondisi fisik. Yuk, ya teman-teman yang suka malas-malasan kerja, yang suka sedih, menyendiri, kondisi sekitar kita, kondisi kehidupan kita, rumah tangga kita sampai ke bawah, ya ke bawah sampai dalam hati. Yuk, ini tipsnya. Biar teman-teman pede, produktif, biar teman-teman nggak sedih berkepanjangan, ya, biar teman-teman bahagia luar biasa. Ini saya sampaikan dulu teorinya ya. Kalau teman-teman sempat, yuk merapat di Jogja. Kita akan sampaikan itu secara langsung. Ya, 22 Desember kita merapat di Jogja. Terus kemudian Bandung, Surabaya, Jakarta, insya Allah Januari. Oke, nanti saya tunjukkan teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu. Masuk ke dalam grupnya dulu. Tidak ada istilah jauh Kak Dwi Hartini. Kalau memang masalahnya berat, ya tidak ada istilah jauh. Pasti akan dicari solusinya. Kecuali teman-teman masalahnya ringan, mungkin nggak butuh ketemuan. Ini khusus bagi teman-teman yang mengalami masalah yang begitu berat. Ya, catat ya, garis bawahin. Ini pertemuan secara langsung, secara offline, khusus bagi teman-teman yang mengalami masalah begitu berat dan teman-teman sudah nggak sanggup lagi menanggung semuanya. Ayo ketemu, insya Allah selesai seminar teman-teman semangat. Dan ya langsung diruqyah, bukan hanya ruqyah. Tetapi kemudian kita berikan terapi secara langsung ya. Ada terapi hati, gimana caranya agar teman-teman bahagia. Terapi pikiran agar berpikir positif, agar kita positif feeling. Nah, bagi yang jauh-jauh, mumpung ya, ini online, ya sementara online dulu. Begitu ya. Kalau di Jakarta kita sedang cari hotelnya Kak Prita, mudah-mudahan nanti bisa kita tekan ya, budgetnya seminimal mungkin. Jadi begini teman-teman. Yuk, begini. Biar teman-teman bahagia, ini 5 menit menuju ruqyah ya. 5 menit lagi kita ruqyah. Jadi begini, bagaimana agar kita positive feeling, maka kita pahami hubungan antara psikologi, jiwa, pikiran kita dengan badan. Perhatikan teman-teman. Yuk, dicatat ya. Kalau ada alat tulis dicatat. Kok saya malah nggak nyiapin? Allahu Akbar. Saya catat nih. Jadi begini. Ada hubungan ya, ada hubungan antara ya fisik dengan jiwa kita atau dengan kondisi hati. Begitu ya. Ada hubungan antara fisik dengan kondisi hati. Itu saja. Catat. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah
Ini pernah saya sampaikan, nggak apa-apa saya sampaikan lagi karena saya yakin banyak teman-teman yang baru saja bergabung. Maksudnya adalah kondisi hati kita itu pasti akan terhubung dengan fisik kita. Kalau teman-teman ngerasa sedih, itu kondisi fisiknya gimana? Ini penting banget, ini ilmu yang biasanya saya share harganya jutaan teman-teman. Saya share di sini secara gratis ya. Kalaupun nanti, iya betul, lemes ya. Kalaupun nanti ketemu di seminar, infaknya insya Allah sangat-sangat terjangkau sekali. Karena kita niatnya memang membantu teman-teman. Lemah, lemas, pusing. Terus kemudian, ini ya, tiduran. Ya, terus kemudian, pasti wajahnya itu nunduk teman-teman. Wajahnya itu pasti nunduk. Ya, teman-teman kalau curhat, sedih, ke sahabat terdekatnya gimana? Kan biasanya gini ya, penunduk ya. Mbak, aku sedih banget mbak, itu kan. Jadi posisinya itu badan meringkuk, ya, punggung menekuk, terus kemudian wajah menunduk, ya kan? Mbak, aku lagi sedih banget. Nah ini ternyata hati berhubungan dengan fisik. Kan nggak mungkin teman-teman gini kan, Mbak, aku lagi sedih banget loh mbak. Gitu kan. Ada nggak yang gitu? Masya Allah, aku sedih banget ini lagi sedih gitu. Nggak mungkin kan? Ada nggak yang curhat begitu? Nah maka teman-teman, ini hati ternyata mempengaruhi kondisi fisik. Begitu loh. Maka gimana caranya agar hati kita itu terkondisikan? Ya fisiknya dikondisikan. Ya paham? Nangkap nggak teman-teman? Kalau sedih kan gitu kan? Jadi posisinya gini paling nggak? Ya. Curhat pasti gitu kan? Nggak mungkin curhatnya, aku sedih banget. Nah makanya gini, biar kondisi hatinya bahagia, itu dipakai untuk aktivitas. Ya, dipakai untuk aktivitas, untuk nyapu rumah, terus kemudian tegakkan badan pagi-pagi, itu jalan. Pagi-pagi jalan-jalan tanpa alas kaki, itu bagus banget ya teman-teman. Jalanlah di tanah, jalan di tanah tanpa alas kaki sambil zikiran doa Nabi Yunus. Ini adalah doa Nabi Yunus ketika beliau dimakan oleh ikan waktu itu. Ya, ini doa dahsyat banget teman-teman. Amalkan minimal sebulan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pagi habis subuh tuh jalan aktivitas sambil nyapu halaman, terus kemudian sambil doa. Nah itu teman-teman paling enggak hatinya nanti happy dulu ya. Kalau sudah happy, tenang, nanti apapun yang dihadapi, walaupun harusnya bikin baper, tapi hati ini sudah terkondisikan. Nah makanya dalam terapi enerpos kita, kalau nggak ada tanah di sembarang aja, yang penting tanpa alas kaki. Yang penting kita menyatu dengan bumi ya. Yang penting nggak harus 100 bebas. Yang penting kaki kita itu napak langsung menyentuh bumi. Seperti itu. Terus sambil jalan, sambil zikiran itu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Nah, makanya kemudian kita kombinasikan tuh. Setiap terapi kan kita ucapkan ya. Apa ucapannya? Aku tidak mengizinkan siapapun mengendalikan hati dan perasaanku. Paham teman-teman? Ayo diingat-ingat kalimatnya ya. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluknya Allah. Kalau Allah kan bisa ya mengendalikan kita. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan perasaanku sendiri atas izin Allah. Yuk ingat-ingat kalimatnya teman-teman. Paham ya? Silakan dicatat. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluknya Allah untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku atas izin Allah. Itu. Artinya apa? Artinya segala macam kondisi di luaran sana, suami yang aneh-aneh, istri yang aneh-aneh, sahabat yang ternyata nusuk dari belakang, tetangga yang ghibahin kita, itu nggak akan bisa membuat kita sedih. Paham ya teman-teman ya? Nggak ngefek kita jadi orang yang cuek dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Dalam artian kondisi negatif yang menyerang kita loh ya. Gitu. Mau dijutekin mertua misalkan, kemudian dimusuhin tetangga, kemudian dicuekin suami, ini slow kalau kita terus ucapkan itu.
Nanti kita baca bareng-bareng. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluknya Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku atas izin Allah. Intinya begitu, nggak harus persis, tidak harus persis. Oke. Ya, sebentar lagi kita mulai. Ini hafalan kalimat-kalimat dulu. Dan kalimat itu dahsyat loh, teman-teman. Ya. Jangan sepelekan kalimat. Kalimat itu dahsyat. Kalimat itu dahsyat. Banyak kan kasus pembulian, bikin seorang anak sakit-sakitan hingga bunuh diri. Pembulian itu kan kalimat. Kita masuk Islam dengan syahadat. Syahadat itu kalimat. Ya, orang berbuat syirik bisa dengan kalimat. Orang misalkan percaya dengan Tuhan selain Allah, dia mengucapkan itu, dia murtad, ya, keluar dari Islam, dan itu kalimat. Akad nikah, ya, akad nikah kan kalimat, ya kan? Terus kemudian perceraian itu kan talak, kalimat talak kan kalimat. Nah, maka kalimat itu luar biasa efeknya. Dahsyat ya. Dengan kalimat kita bisa membuat orang tersanjung, dengan kalimat bisa bikin orang tersinggung. Dengan mengeluarkan kalimat kotor bisa terjadi pembunuhan, ya. Dengan mengeluarkan kalimat yang memotivasi bisa bikin anak kita sukses ujian. Nah, kamu semangat ya, kamu harus lulus, kamu adalah anak yang cerdas, insya Allah Allah mudahkan kamu melewati ujian ini. Itu kan kalimat. Nah, maka kalimat-kalimat ini ya yang akan membentuk kita menjadi manusia yang positif feeling. Ya, aku bahagia, aku sabar. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku atas izin Allah. Saya nggak bisa sambil ngetik dong. Barangkali teman-teman ada yang berkenan untuk membantu, silakan diketik dan nanti saya sematkan. Oke, sekarang kita mulai karena sudah cukup malam. Ini ada yang dari Papua ya, jamnya sudah larut malam nih. Kita mulai ya, kita baca doa-doa ya. Silakan teman-teman siapkan airnya, jangan lupa berwudu. Bismillah. Insya Allah lancar Kak Widara. Lancar. Yuk, siapkan airnya. Kita berdoa. Ya, untuk tidak marah. Ini insya Allah ya. Jadi kombinasi antara terapi Al-Quran dengan terapi Enerpos namanya ini ya. Jadi terapi energi positif yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif. Ayo biar lebih singkat kita langsung saja ruqyah diri kita sambil meruqyah air yang ada di hadapan kita. Jangan lupa yang masih ada foto-foto makhluk bernyawa yang utuh ya, satu badan, silahkan bisa dilepas fotonya, ditutup. Yang masih ada patung-patung atau boneka bisa dimasukkan ke dalam lemari atau dimasukkan ke dalam kardus. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini Kak Dwi Hartini, terima kasih banyak ya, saya sematkan ya. Oke, saya sematkan. Ini ternyata hanya disematkan 60 detik saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika
wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiupkan. Ini doa perlindungan dari kesyirikan ya. Tiupkan. Ya, silakan yang baru bergabung belum terlambat, langsung saja siapkan air. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Tiupkan. Oke, terima kasih Kak Ipah. Saya sematkan lagi ya. Yuk kita baca bareng-bareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan air. Teman-teman, besok kita libur. Jadi sekarang siapkan air yang agak banyak ya. Karena besok kita libur. Yuk, belum terlambat Kak Rania. Langsung siapkan air yang agak banyak yuk. Teman-teman, saya tunggu yang ingin nambah airnya 1 galon. Silakan dibuka ya. Ya, sambil silakan diletakkan di dada dan perut seperti ini. Kita usap. Aman Kak Eli? Lancar? Tidak ada yang mengeluh nge-lag dari tadi. Coba cek jaringannya. Yuk, silakan teman-teman diusap. Ya, nanti kita baca lagi Kak Uma Malik. Diusap, terus kemudian kita baca sambil kita baca ikrar ya. Kita baca ikrarnya sambil kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Kak Ruby, nanti bisa ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar mewakili keluarga besarku atau leluhurku. Iya, nanti kita baca. Aku mewakili keluarga besarku. Aku memutuskan ikatan sihir atau gangguan jin jika memang ada di badanku. Jika gangguan tersebut berasal dari orang yang dengki ya Allah, dari musuh-musuhmu ya Allah,
kembalikan sihir ini kepada mereka. Yuk, yang mulai mual, yang ingin muntah langsung dimuntahkan saja. Ya Allah, jika ada gangguan, baik medis ataupun non-medis, di badanku, sembuhkanlah ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika gangguan ini berasal dari leluhurku, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka yang jika selama hidupnya menyekutukan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika gangguan ini tidak mau keluar, jadikan air minum ini ya Allah sebagai obat penyembuh, sebagai obat penghancur segala gangguan di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Lancar Kak Butik, ya, tidak ada keluhan. Jaringan teman-teman yang bermasalah. Yuk kita baca surat Al-Zalzalah, teman-teman yang baru saja bergabung, ya, langsung siapkan air dan langsung usap perutnya, lalu baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan ke dada dan perut agak keras niupnya ya, sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, seperti itu ya. Kemudian ke air, Bismillah Allahu Akbar, tarik ke atas teman-teman. Ya teman-teman, kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah ya. Yang nggak hafal silakan cukup dengarkan saja. Yang hafal, ayo ikuti sambil diusap pelan-pelan gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada, tarik atas teman-teman. Ya, tiupkan ke ini ya, air. Yuk, batuk-batukan, dorong ke depan, lalu batuk-batukan. Ukhraj ya Abdullah. Seperti itu ya. Oke, teman-teman yang nggak karu-karuan, silakan tepuk-tepuk dadanya. Dengan tangan kanan kita bacakan ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Yang ingin muntah, mual silakan dimuntahkan ya. Yuk, baca ayat kursi sambil tepuk-tepuk dadanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada kita, kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Yuk teman-teman, tepuk-tepuk sambil ucapkan kalimat tadi ya. Bismillah, aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku atas izin dan kehendak Allah. Bismillah, Allah Akbar. Aku bahagia, aku sabar. Yuk diusap sekarang ya. Diusap, aku bahagia, aku sabar. Yuk yang ada ganjalan, tarik ke atas teman-teman. Kemudian dorong, seperti gerakan mencabut gini ya. Dorong, atau bisa dengan dua ini jari. Ucapkan, ukhruj iya adullah, batuk-batukan. Ukhruj iya adullah. Seperti itu ya. Silakan teman-teman. Pegang jantung sekarang ya. Pegang jantung, yuk diputar seperti ini. Dada kiri. Dada kiri. Pegang dada kiri, diusap seperti ini. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat hidung. 3 hitungan tarik nafas ya. Hembuskan 7 hitungan lewat hidung. Pelan-pelan hembusnya ya. Ya ucapkan, Bismillah ya Allah, aku sabar, aku ikhlas. Aku sabar, aku ikhlas. Diusap teman-teman. Daerah dada kiri, jantungnya. Ya Allah, ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya. Resapi kalimat itu sebagai kalimat ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas anugerah terindah-Mu. Aku terima dengan ikhlas, aku terima dengan sabar. Tapi aku lebih memilih bahagia ya Allah. Bahagiakan hatiku, sehatkan badan dan jiwaku ya Allah. Sehatkan pikiranku ya Allah. Ya Allah, tidak kuizinkan badanku menjadi media tempat tinggal jin. Wahai jin terlaknat, keluar dari badanku, aku tidak butuh bantuanmu. Yuk tarik ke atas teman-teman, daerah jantung ke leher. Dengan 2 jari begini ya, batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar. Oke, teman-teman, saudaraku sekalian, silakan diminum dengan tangan kanan. 1 kali tegukan saja. Karena kita masih akan lanjut membacakan ayat-ayat Allah ya. Akan saya tambahi dengan beberapa bacaan. Silakan diminum. Yang baru saja bergabung, silakan langsung saja siapkan air yang cukup banyak untuk persediaan besok. Karena kita live lagi itu hari Kamis, lusa ya. Silakan langsung saja siapkan airnya Kak Hera. Ya, bismillah. Bismillah, 1 kali tegukan dan seperti minum air panas. Seperti ini ya, sampai bunyi. Bismillah. Seperti itu, pelan-pelan ya, jangan sampai keselak. Jangan sampai kesedap. 1 kali minum saja. Yuk, yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Nanti akan saya bacakan dengan beberapa ayat-ayat. Ya, terus kemudian usapkan di kepala. Yang ngantuk silakan usapkan di wajah. Terus kemudian dipijit-pijit kepalanya dengan air tersebut. Terus kemudian ini ya, di tengkuk silakan dipijit. Di tengkuk silakan dipijit dengan. Iya Kak Zara, memang jadwalnya begitu. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Jadwalnya Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sehari live, sehari libur. Sehari live, sehari libur. Kamis kita pagi jam 6 pagi, malamnya jam 20. Makanya siapkan air yang lebih banyak dan teman-teman bisa masuk ke dalam grupnya.
Jadi kita tetap terapi ya, tetapi di grup. Oke teman-teman, sudah. Yang airnya berubah rasa, kemungkinan teman-teman terkena gangguan sihir. Ya, entah itu sihir perceraian, sihir penutup rizki, sihir penghalang jodoh, sihir apapun itu. Ya, sihir termasuk sihir untuk penyakit kronis. Ya, maka hati-hati teman-teman, perlu segera dituntaskan. Ini Kak Teh Rosita dari dulu kayaknya masalahnya nge-lag terus ya. Padahal teman-teman lancar loh. Ya. Grupnya nanti kita spill setelah terapi ya. Kita lanjutkan terapi dulu. Silakan teman-teman perhatikan ya, yang airnya jadi aneh, hambar, teman-teman bibirnya jadi kesemutan, kebas, jadi mual, jadi muntah, maka kemungkinan besar teman-teman memang ada gangguan sihirnya. Oke? Nah, maka teman-teman tugas teman-teman di situ, karena saya tidak bisa langsung ya berinteraksi. Silakan teman-teman cari ya titik-titik kemungkinan tempat tinggal jin, karena mereka biasanya ada di badan kita. Oke, yang muntah alhamdulillah, mudah-mudahan penyakitnya keluar semua. Yang ingin muntah silakan jangan ditahan, keluarkan, karena salah satu cara keluarnya gangguan sihir atau penyakit dalam badan itu adalah dengan melalui muntahan atau BAK dan BAB. Jadi yang pengen ke toilet silakan, gak usah laporan ya, karena seringkali laporan gitu ya, itu ya merusak konsentrasi aja, lucu gitu loh. Coach pengen kentut. Oke teman-teman, yuk diusap. Setelah itu perhatikan titik-titiknya. Dari mulai sini ya, bahu silakan ditepuk-tepuk. Bahu ditepuk-tepuk, terus kemudian pakai 2 jari ya, seperti ini. Bismillah, 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 seperti itu. Iya, yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Yuk silakan teman-teman, bismillah, 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 seperti itu ya. Pundak belakang, ini biasanya tempat gangguan berbagai macam penyakit nih. Termasuk di sini di tengkuk, bismillah, bismillah. Terus yang suka insomnia, gangguan-gangguan di kepala, migrain, pusing, seperti ini, bismillah. Diusap ya dari tengah sini, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ini ke depan, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman jangan terpejam matanya, yuk lihat layar ini. Karena ciri-ciri ada gangguan sihir atau jin, biasanya matanya itu susah banget melihat, ya, susah banget melek. Maka silakan paksakan melihat layar ini. Terus kemudian, teman-teman, bawah ketiak, ya silakan, bawah ketiak, diketuk-ketuk. Ini tulisannya nggak penting, saya hapus saja ya, tulisannya yang di atas. Oke, nah lebih clear. Teman-teman perhatikan, bawah ketiak silakan diketuk-ketuk, bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian bawah perut silakan diusap, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian pinggang itu silakan teman-teman pijat ya, dipijat. Nah, ketika pinggangnya ditekan-tekan kemudian teman-teman merasa mual, muntah, maka kemungkinan ini gangguannya ada di pinggang. Ini yang biasanya menyerangnya dalam bentuk anxiety dan seolah seperti GERD. Padahal bukan. Ini gangguan jin nasab. Dan kayak tadi ada yang tangannya gerak-gerak sendiri, itu kemungkinan kalau nggak jin nasab, jin khodam ya teman-teman ya. Maka silakan pinggangnya ditekan, ucapkan dulu begini, bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, langsung tepuk-tepuk pinggangnya. Ya, yang sendawa terus aja, jangan ditahan. Itu gangguan, kemungkinan ada 2 kemungkinan sih, masuk angin atau memang ada gangguan sihir. Seperti itu. Yuk pinggangnya. Kita nggak tahu titik jinnya ya. Kita hanya bisa mendeteksi satu persatu dari mulai ujung ubun-ubun sini ya sampai ujung kaki. Makanya kemudian ditekan-tekan. Mereka tinggalnya ya sesuka mereka. Kita nggak bisa menentukan titiknya di mana. Makanya kemudian kita cari di titik di badan kita. Silakan pangkal paha ditekan, dipijit biasa. Jadi misalkan ya, teman-teman ada rasa nggak enak banget ya, tiba-tiba kaki atau lutut kesemutan, kebas, mati rasa. Maka strateginya gini, bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, tepuk-tepuk lututnya, kemudian seperti gerakan mencabut, bismillah, Allahu Akbar. Ya, kaki diketuk langsung mual, berarti kemungkinan di situ gangguannya. Kalau misalkan bagian betis, mohon maaf, ditepuk-tepuk begini kok tiba-tiba mual, muntah, berarti kemungkinan titiknya di situ. Ya, maka caranya begini, bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke tangan, tepuk-tepuk,
cabut. Bismillah, Allahu Akbar, ulangi, buang. Jadi seperti gerakan mencabut. Ya, bisa seperti gerakan mencubit gini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Oh ya, anaknya yang muntah-muntah ya, kemungkinan anaknya ada serangan, ada gangguan. Yuk silakan sambil ya ditepuk-tepuk dari seluruh ujung kaki, jari-jari dipijit-pijit, silakan ya. Dipijit-pijit sampai naik ke atas, pelan-pelan pijitnya, nggak usah cepet-cepet. Ya per bagian 1 menit lah, 1 menit, 1 menit, 1 menit, naik ke atas ke telapak, ini telapak tangan ya, ibarat apa, telapak kaki ya, ibaratkan. Telapak kaki, terus kemudian ke mata kaki, naik ke betis, seperti itu, pelan-pelan. Nah, sambil saya bacakan ayat-ayat Allah ya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur gangguan medis ataupun non-medis yang ada di badan saudara kami ya Allah. Jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur gangguan sihir yang ada di badan saudara kami ya Allah. Wahai jin terlaknat, jika kalian mengganggu saudara kami, jika kalian masuk ke dalam aliran darah saudara kami, jika kalian ada di dalam organ tubuh saudara kami, silakan kalian keluar. Aku peringatkan kalian, silakan kalian keluar sebelum Allah mengazab kalian melalui ayat-ayatnya. Sebelum Allah mengazab kalian melalui ayat-ayatnya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur jin nasab, jin khodam yang tidak mau keluar dari badan saudara kami. Ukhruj iya aduallah, ukhruj iya aduallah, ukhruj iya aduallah. Silakan tepuk-tepuk seluruh bagian badan, bebas dimanapun ya. Tepuk-tepuk sambil kalau misalnya terasa di sini kram, tiba-tiba langsung dicubit aja. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jangan terpejam matanya ya. Ayo dibuka, matanya dibuka. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج يا عبد الله فاخرج منها فإنك رجيم ألعنك باللعنة الله ألعنك باللعنة الله ألعنك باللعنة الله
Ukhruj ya aduallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Fazzajirati zajra. Fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ya, yang baru saja bergabung langsung siapkan air ya teman-teman ya. Sahabatku, saudaraku yang baik hatinya, yang lancar rezekinya, ahli surga, yuk teman-teman langsung siapkan air ya, siapkan air. Nanti ini belum selesai, masih ada sekitar 5 menitan. Yuk, siapkan aja air yang agak banyak ya. Air mentah 1 ember, air matang 1 teko atau 1 galon. Yuk, yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ada kecoa mau menyerang, menghindar kak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jangan bikin saya senyum ya. Saya lagi konsentrasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bertahan ya, 5 menit lagi. Yang belum siapkan air, segera siapkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Kita masih ada 5 menitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ya teman-teman rasakan daerah yang sakit. Ketiban cicak, dibunuh kak cicaknya? Dibunuh silakan sambil bismillah ya. Bismillah, langsung dimatikan. Yuk teman-teman. Minum dulu, yang nggak kuat minum dulu. Kita masih ada 3 menit lagi ya. Minum dulu sekali minum, bismillah. Sekali minum ya, diminum sampai bunyi. Memang bunyi ini aturannya, gitu ya. Ya silakan, bismillah. Alhamdulillah. Yang terasa pahit, minumannya aneh-aneh, berbau, kental seperti oli, kemungkinan ada gangguan sihir. Yuk teman-teman yang warungnya terasa tutup terus, padahal sering buka, siapkan air 1 ember yuk. Lanjut ya, 3 menit lagi teman-teman. A'udzubika limatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Yuk, yang airnya pahit itu kemungkinan ada sihir ya. Yuk teman-teman rasakan di mana badan. Ini kita masih ada 2 menit lagi. Ya, badan yang terasa sakit, pegal, tiba-tiba mau muntah, tepuk-tepuk ya. Bismillah. Tiupkan gini. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Tarik ke atas. Bismillah, 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 bismillah. Kemudian batuk-batukan. Ukhruj iya aduallah. Ucapkan ukhruj ya aduallah. Artinya keluar wahai musuh Allah. Batuk-batukan. Biasanya akan muntah kalau ada gangguan. Ya, tepuk-tepuk dengan dua jari seperti ini ya. Misalkan daerah yang sakit sini, tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian buang seperti itu. Perhatikan jadwal live-nya teman-teman, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Besok kita libur. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Yang hafal ayatnya diikuti nggak apa-apa. Yang nggak hafal, silakan cukup dengarkan. Yuk teman-teman, 2 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Wahai jin terlaknat, wahai jin khodam, wahai jin nasab yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Selasa, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini kita jelaskan ya. Ikuti dulu saja. Silakan teman-teman, habis ini kita bahas. Ikuti teman-teman, silakan posisinya. Ini sebagai penutupan ya, sebelum terlambat. Silakan masuk, tekan sini dengan tangan kanan kiri ya, bagian belakang kepala. Terus kemudian, ini kalau bisa jari tengahnya ini sampai nyentuh sini ya, pusat tengkuk sini, belakang. Seperti itu. Terus kemudian ini bagian jempol ini di bawah leher seperti ini. Belakang sini nyentuh ke belakang seperti ini ya. Oke? Sudah dipegang? Yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan karena itu bagian dari reaksi keluarnya gangguan. Yuk, perhatikan jangan terpejam penglihatannya, jangan terpejam, lihat ujung jari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya seperti ini, jangan dilepas dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya teman-teman, yang sudah menyiapkan air silakan diminum 3 kali tegukan dengan tangan kanan, ya. Silakan bismillah, awali dengan bismillah kemudian akhiri dengan hamdalah. Bismillah. Tegukan pertama, tegukan kedua, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Jangan sampai habis, ya. Silakan diisi ulang lagi, bisa. Terus kemudian diusap ke bagian-bagian yang sakit ya, teman-teman. Bagian-bagian yang merasakan reaksi tadi di mana saja, misalkan di kepala, sakit kepala luar biasa, diusap, dipijit-pijit aja. Misalkan dada seperti sesek banget atau leher kayak dicekik ya, atau seperti ada kapas atau rambut, silakan diusap. Di lambung, di perut silakan diusap ya, bismillah. Terus kemudian pinggangnya diusap. Terus kemudian di bagian-bagian yang pokoknya seluruh badan nggak apa-apa gitu ya. Seluruh badan. Kak Anita, tiap azan maghrib suka pusing. Kalau suka dilanjutkan aja Kak Anita. Kan suka tuh, namanya suka berarti dilanjutkan gitu ya. Maksudnya sering pusing gitu ya. Oke, saya paham sih. Cuma sayanya aja yang suka bercanda teman-teman. Mohon maaf ya, saya suka bercanda. Oke, jadwalnya perhatikan. Jadwalnya perhatikan ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Perhatikan ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Sering ucap harimau. Maksudnya gimana? Harimau, harimau gitu. Atau suaranya kayak harimau. Wow, gitu ya. Atau gimana, Kak? Yang lebih clear ya. Bisa jadi memang normal ya. Dulu anak saya itu pas masih usia berapa ya? Itu bilangnya ayam terus. Ayam, ayam, ayam. Bukan kemudian berarti kesurupan jin ayam gitu ya. Ya memang bayi begitu. Suka ngerasain cemas. Kalau suka Kak Putri, kalau suka dilanjutin aja, kan suka. Oke, yang sering cemas, yuk, yang sering cemas, rutinkan ya, ikut terapinya. Dan jangan lupa masuk ke dalam grup. Siapa di sini teman-teman yang baru saja bergabung dan belum masuk ke dalam grupnya? Terapi kita bukan hanya melalui di live streaming ya, tetapi terapi kita melalui grup Wawa gitu. Oke? Ada yang mau masuk ke dalam grupnya? Ada yang punya masalah hidup yang begitu berat, tidak sanggup lagi teman-teman menanggung berbagai macam masalah kehidupan? Ada yang mau diterapi secara langsung? Yang mau diterapi secara langsung? Tunggu jadwalnya ya di kota teman-teman. Yang baru terjadwal kita di Yogyakarta 22 Desember. Terus kemudian Bandung, Jakarta, Surabaya, itu sekitar Januari. Kalau yang ingin benar-benar diterapi secara langsung, kita ruqyah secara langsung, kita berikan terapi biar teman-teman bahagia. Walaupun ya ada masalah. Pekalongan merapat ke Jogja dong, Kak. Ya, Pekalongan, Jogja sekitarnya yuk. Kita hanya adakan sementara di kota-kota itu ya. Sebelum Ramadan ya kita adakan di Jogja, terus kemudian Surabaya, Bandung, Jakarta. Oke.
Nah, teman-teman sementara masuk ke dalam grupnya dulu, ya. Ini khusus bagi teman-teman yang merasakan reaksi cukup keras dan masalahnya begitu berat ya. Hutang menumpuk. Ada yang punya hutang, teman-teman? Ada yang punya hutang 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar? Sebetulnya nggak usah dijawab ya. Udah kelihatan dari foto profilnya tuh. Foto profilnya kelihatan ini ya, penuh dengan, insya Allah penuh dengan masa depan yang cerah gitu ya. Oke, yang saya sampaikan satu persatu ya. Saya sampaikan dulu solusinya. Jadi begini, masuk ke dalam grup dulu yuk. Masuk ke dalam grup dulu. Lah ini video call teman-teman. Ada yang mau video callan? Ini video call. Kan dua arah tuh. Saya bisa melihat komentar teman-teman, teman-teman bisa menyimak saya. Begitu. Papua, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi begini. Yuk, yang di luar jadwal tadi, yang nggak di Jogja, nggak di Bandung, nggak di Jakarta, teman-teman boleh mengajukan kok. Misalkan Bali, Bali kapan? Nggak apa-apa, japri dulu. Cara japrinya gimana? Yuk masuk ke dalam grup, perhatikan caranya. Jadi begini, oh ya Kak Dede, masuk ke dalam grup dulu ya. Yang di Jogja, di Bandung, Surabaya, Jakarta, atau Tangerang, yuk masuk ke dalam grup dulu. Caranya begini teman-teman, perhatikan. Ini ya, klik. Habis ini saya jelaskan bagaimana cara mengatasi setiap masalah teman-teman. Saya ada waktu sekitar 15 menit lagi, kita adakan konsultasi ya secara langsung. Nanti yang belum dibalas, belum dibalas komentarnya, keluhannya, nanti japri aja. Cara japri begini teman-teman, ini diklik pojok kiri atas. Nah, sampai keluar begini ya. Sampai keluar foto profil seperti ini. Nah, terus kemudian foto profil saya, ini ada gambar saya, ini ya. Dipencet saja. Terus kemudian menuju ke bio profile. Oke, Medan kapan bisa, Aceh kapan? Ya, masuk dulu ke grup. Nah, di sini teman-teman, kalau tandanya masih merah, berarti teman-teman belum follow, ya. Silakan di-follow dulu agar teman-teman dapat updatean materi-materi saya yang membahas tentang persoalan hidup dan solusinya. Ini ada ya, ada masalah-masalah sihir, ada masalah gangguan rumah tangga, deteksi sihir dan jin dan seterusnya, gitu ya. Yang nggak ada judulnya, abaikan saja. Yang nggak ada judulnya, ini saya sedang menginformasikan buku-buku pengetahuan ya. Ada Sirah Nabawiyah, ada buku untuk anak, ada buku tentang apa yang lain tentang bisnis cara Rasul begitu. Nah, bagi yang ingin masuk ke dalam grupnya, di situ ada tulisan teman-teman, grup terapi gratis. Perhatikan ya. Grup terapi gratis ya, yang dipencet itu yang terapi langit. Pencet saja terapi langit. Kak Yeni sekitar tanggal 22, tapi nanti bisa kemungkinan berubah untuk Bandung. Nah, ini ya teman-teman, yang nggak bisa ikut seminarnya, silakan masuk ke dalam grup. Ini grup nggak harus ikut seminar dan grupnya bayarnya pakai doa ya. Oh ya, Kak User 96, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ya, terus semangat ya di dalam menjemput anugerah terindah Allah _2. Ini teman-teman, apapun masalah teman-teman masuk ke atas. Ini grup yang paling atas. Terus kemudian, ya boleh Kak Bawang Putih. Betul sekali. Oh terima kasih udah membantu menjawab pertanyaan Kak Raras ya. Terus teman-teman, yang ingin ikut seminarnya, yang butuh solusi masalah mendesak untuk diselesaikan, dan ingin dibantu terapi secara langsung, dan teman-teman pokoknya sudah buntu, ya sudah pasrah, oke, silakan masuk ke kota ini nih. Yang di Bandung masuk di seminar Bandung, kelihatan tuh ya. Yang di Jakarta masuk ke seminar Jakarta. Yang Surabaya masuk ke Surabaya. Terus kemudian yang di kota lain yang nggak tercantum, misalkan di Papua, di Pontianak, di Aceh, di Riau, dan seterusnya masuk ke yang paling bawah. Nanti kita akan interaksi di grup, ya. Kita interaksi di grup, kita akan survei mana nih yang paling banyak. Misalkan Aceh kan nggak ada jadwal loh, tapi ternyata Aceh siap 50 orang ikut seminar. Oke, kita meluncur ke Aceh. Gitu ya. Insya Allah nanti infaknya sangat terjangkau sekali teman-teman. Karena niat kami hanya sekedar untuk membantu ya. Untuk membantu teman-teman. Gitu. Dan kalaupun nanti ada keuntungan, insya Allah kita akan ini ya, manfaatkan untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Jadi kami mengelola pondok pesantren namanya Mahat Tahfidz Terapi Langit. Ada anak yatim di situ ya, yang mereka belajar Islam dan mengkaji Quran, hafalan Quran 30 juz gratis. Ya, makan minum kita tanggung, kemudian listrik kita tanggung, terus kemudian ya ustadznya kita tanggung. Dari mana ya biaya operasionalnya? Dari menjual
ada buku terapi, ada kita mengadakan seminar, terus kemudian ada kita menjual ini ya, buku sholat khusyuk. Ini bagi teman-teman yang membutuhkan ya, bagaimana agar menangkal gangguan setan saat sholat, terus kemudian formula sholat khusyuk. Ini jadi satu paket ya, agar sholat terasa nikmat. Terus kemudian bagi teman-teman ya nggak sempat ikut terapinya, kita juga sudah nulis sebuah buku berdasarkan kisah ajaib ya. Jadi ada buku terapi langit begitu. Di daerah ini Kak, di Jogja itu daerah XT Square. Seperti itu. Ya. Bagi teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya, nanti bisa memiliki ini ya, buku terapi langit. Buku terapi langit ini memang untuk terapi ya, 167 dapatnya 4. Sebentar, dapat 4 ya. Ada buku panduannya. Ya, ada buku panduan semacam ini. Ini tulisan saya teman-teman ya, dan alhamdulillah sudah ribuan yang merasakan manfaatnya. Terus ada yang punya hutang, kita sedang menulis. Jadi ini bukunya beda-beda, nanti saya sematkan ada 2 buku. Buku sholat ini 100.000 dapat 3 teman-teman. Buku sholat 100.000 dapat 3. Ada menangkal gangguan setan saat sholat, terus kemudian agar sholat terasa nikmat, dan ini bagian dari terapi ya. Dan yang ketiga, formula sholat khusyuk. Ini 100.000 sudah dapat 3, dan bahasanya ringan, enak banget. Terus bagi yang punya tanggungan 100 juta, 200 juta, saya sedang nulis buku, insya Allah launching sekitar 1 bulan, sekitar akhir Desember. Bukunya semacam ini teman-teman. Bukunya semacam ini, saya sematkan ya. Sebentar. Bukunya itu ini dia. Ini dia. Nah, semacam ini ya teman-teman ya. Saya kecilkan dulu. 9 langkah lunas hutang, metode bismillah. Jadi bukan sekedar doa ya, tetapi memang ada tahap-tahapnya, 100% praktek. Seperti ini pre-order. Ini pre-order. Harga normalnya 200. Tetapi masa pre-order hanya 49.000 aja. Ya, hanya 49.000 aja. Jadi saya sematkan teman-teman ya. Buku yang tentang sholat sekitar 100.000 dapat 3. Tapi yang untuk masalah hutang, ini pre-order ya teman-teman ya. Ini pre-order ini. Oke, saya izin off dulu untuk yang akun saya live di 2 akun ya. Akun Coach Mufti dan akun Terapi Langit. Saya untuk yang akun Coach Mufti saya izin pamit dulu ya, karena handphonenya mau saya gunakan untuk menunjukkan sesuatu. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, jadi saya live-nya biasa di 2 akun ya. Ini saya butuh untuk menyematkan produk. Teman-teman yang belum bisa masuk ke dalam grupnya, silakan konsultasi ya. Oke, sebentar. Saya sematkan dulu di keranjang kuning untuk bukunya. Sebentar, saya sematkan dulu. Ada beberapa buku yang akan saya sematkan. Ada buku terapi, terus kemudian ada buku soal sholat ya. Kita ketemu lagi hari lusa ya teman-teman ya, hari Kamis ya. Yang mau konsultasi silakan konsultasi, saya masih ada waktu sekitar 5-10 menitan. Terus kemudian untuk yang buku ini teman-teman, ini buku ini pre-order ya. Pre-order silakan teman-teman pesannya ke admin yang lunas hutang ini loh. Ya. Lunas hutang metode bismillah. Ini bukan hanya sekedar doa ya, tetapi memang ada tahap-tahapnya nih. Ada tahap-tahapnya yang betul-betul realistis. Bukan hanya sekedar doa, tapi ada tahapnya. B misalkan. Bismillah itu singkatan. B-nya itu bertobat kepada Allah. I-nya ada sendiri, S-nya ada sendiri, M-nya ada sendiri, I, L, L, A, H. Ya. H-nya itu hasilkan cuan. Nah, di poin H ini, bismillah ya, hanya hasilkan cuan. Nah, itu ada step-stepnya. Tahapan bagaimana kita menghasilkan uang, sehingga uang itu nanti akan digunakan untuk melunasi hutang. Kalau nggak punya hutang gimana? Bisa digunakan untuk umroh, membangun rumah, membangun pondok pesantren, seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ya bukunya. Jadi, ini pre-order sekitar 1 bulan. Normalnya 200.000. Harga PO sekitar 49 aja. Kak Via, untuk anak tantrum, teman-teman ada yang
Betul, Kak Erniwati, pesannya di admin yang ada di grup. Seperti itu. Untuk anak berkebutuhan khusus, yuk simak akun namanya Child Dream. Cari saja teman-teman, Child Dream. Child Dream itu CHILD, Dream, impian ya, mimpi. Doa Nabi Yunus itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti coba saya buatkan. Sudah saya buatkan videonya, Ding. Ya. Kak Irsa Alwi, ini pre-order, pesan dulu ke admin. Harga pre-order dan harga sudah ready beda. Ini hanya 49.000 ya. Untuk yang sholat, iya itu satu paket. Untuk yang sholat itu satu paket memang. Ya, satu paket isinya 3. Sholat khusyuk, terus kemudian agar sholat terasa nikmat, terus kemudian yang satunya menangkal gangguan setan saat sholat. Seperti ini. Nah, ini memang satu paket. Hanya 100.000 dapat 3. Yang ini, ya, langkah lunas hutang ini yang pre-order hanya 49.000 saja. Kalau males sholat, yuk masuk ke dalam grupnya dulu. Itu perlu diterapi. Karena memang itu gangguan level kronis. Ya, gangguan level kronis itu ketika kita males sholat dan nggak merasa berdosa ketika meninggalkannya. Ini sudah bahaya sekali. Kalau gangguannya berupa penyakit, mungkin kita masih bisa sholat. Kalau gangguannya misalkan masalah rumah tangga, kita masih bisa sholat. Tapi kalau sudah sholat, itu sudah menghancurkan tiang agama. Nah, maka ayo gabung ke dalam grupnya. Cara gabung ke dalam grupnya silakan teman-teman seperti ini ya. Ini pojok kiri atas ditekan saja sampai muncul begini, kemudian ditekan ya. Nah, sampai intinya menuju bio profile. Teman-teman yang mau konsultasi, klik pesan sini nih, message ya. Tekan saja. Nah, nanti akan konsultasi di sini, tekan. Yang mau masuk ke dalam grupnya, itu ada tulisan ya, grup terapi gratis tuh. Nah, ini teman-teman tekan saja yang terapi langit. Terapi langit, terus kemudian, iya masuk ke dalam grupnya dulu aja, biar anak rajin sholat. Nah, ini ya, teman-teman masuk ke sini, paling atas. Yang ingin diterapi secara langsung, yuk yang ada di Jogja, masuk ke terapi Jogja, seminar Jogja. Yang ada di Bandung, masuk ke seminar Bandung. Yang ada di Jakarta, masuk ke seminar Jakarta. Yang ada di Surabaya, masuk ke, ini grup ya, grup seminar Surabaya. Yang di kota lain, masuk ke kota lain. Nih, langsung masuk. Ya, seminar kota lain. Nanti kalau jumlahnya minimal 50, kita akan meluncur. Medan masuk ke link seminar kota lain. Seperti itu. Oke, saya sebentar lagi pamit teman-teman. Yang belum dijawab, komentarnya mohon maaf banget. Sesi terapi lewat video call. Insya Allah ada. Nanti kalau yang ingin privat video call, nanti bisa hubungi admin ya, ke Almit Store. Air mentahnya, oh iya lupa disampaikan. Terima kasih sudah mengingatkan. Air mentahnya itu untuk menyiram halaman rumah kalau rumahnya aneh-aneh. Kan ada banyak kejadian ya, rumahnya aneh tuh. Ini saya turunkan ya, agak mengganggu sekali gambarnya. Atau warung yang sering kelihatan tutup. Warung yang sepi, teman-teman mungkin punya warung kelihatan sepi ya. Solo, Kak Nurwiyati, merapat dong ke Jogja, kan perjalanan cuma 2 jam. Ya. Ada loh dari luar Jawa meluncur ke Jogja, dari Bekasi, dari Jawa Barat meluncur ke Jogja. Yang Solo deket banget, ayo meluncur ke Jogja. Kalau punya masalah berat, ya. Kalau mungkin masalahnya ringan, mungkin ya memang berat ke Jogja. Tapi kalau punya masalah berat, ayo merapat. Oke, airnya disiramkan ke halaman rumah, dipercikan ke ruangan-ruangan yang sering ada bau aneh, bau busuk, bau gosong, atau barang-barang sering hilang. Ya, siram pot bunga bisa sih, tapi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk menangkal ya. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan, maka ini ya, insya Allah nanti bisa ditangkal dengan air ruqyah itu. Untuk biaya ruqyah langsung aja ikut seminarnya Kak. Ya, biar efektif, efisien. Itu hanya sekedar untuk infak. Seminarnya itu sekitar, kalau normalnya kan 1,5 ya. Kita tekan jadi sekitar 300 ribuan. Ya, hanya 300 ribuan. Kalau biasanya infak apa ya untuk ruqyah-ruqyah di luaran itu rata-rata teman-teman bisa searching ya 500 ribu. Nah, maka kalau ikut seminarnya teman-teman akan kita tuntaskan masalahnya dari mulai jam 8 pagi sampai jam asyar, jam 3 sore. Kak Sera Hashim, saya sudah berkali-kali ke Lombok, coba masuk ke dalam grupnya dulu ya, yang seminar kota lain nih. Ya, yang seminar kota lain, masuk ke dalam grupnya dulu aja, seminar kota lain. Nanti kita akan adakan kalau misalkan pesertanya 50. Seperti itu. Jakarta, Kak Suminah masuk dulu grup Jakarta.
Boleh yang tadi di gelas boleh dimasukkan ke air tambahan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup. Oke, gitu teman-teman ya. Masih ada yang mau konsultasi? Lanjut via DM ya. Lanjut via DM yuk, atau bisa Japri Wawa. Oke, Japri Wawa ya, sudah dapat nomor saya kan? Lanjut di nomor Wawa ya. Oke, terima kasih. Tapi antri teman-teman ya. Karena yang ngechat itu banyak banget, Masya Allah. Ada sekitar ratusan. Saya nggak ngitung, tapi banyak banget. Nggak, saya scroll nggak habis-habis tuh. Oke, lanjut. Ke admin bebas, ke admin mana? Ke admin mana bebas. Yang penting teman-teman udah masuk ke grup, nanti kelihatan kan. Oh ya, yang ini PO Kak. Khusus yang lunas hutang ini PO. Sekitar 1 bulanan ya. Makanya harga PO terjangkau sekali, hanya 49. Kalau sudah ready, harganya nggak segitu. Seperti itu. Jadi ini sedang saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Menyelesaikan miliaran. Dan Alhamdulillah ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak dana untuk bangun pondok pesantren. Seperti itu ya. Oke, teman-teman yang merasa putus asa, ingin curhat, yuk jangan disimpan. Silakan Japri, saya tunggu beneran ya. Saya pamit ya. Saya tunggu beneran. Kalau nggak bisa dapat nomornya, silakan teman-teman bebas lah. Pokoknya bingung gimana cara masuk ke dalam grup, teman-teman bebas komentar di video saya yang mana. Misalkan komen sembalang klik ya. Misalkan klik yang ini, komentar aja. Bilang gini, Coach saya nggak bisa masuk ke dalam grupnya. Coach saya mau konsultasi langsung lewat Wawa gitu ya. Oke, silakan teman-teman langsung sembarang komentar. Kalau teman-teman nggak paham caranya DM. DM itu di sini sebetulnya. Dan masuk grupnya itu ada di sini nih. Nah, tinggal pencet aja nanti keluar, nah menuju ke grup. Gitu. Oke, Kak Surya, saya tunggu DM-nya. Oke, siap Kak User 4467. Nanti saya tunggu ya di Jogja 22 Desember. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya, saya tunggu DM-nya, jangan disimpan sendiri loh. Karena seringkali, iya Japri. Saya tunggu kok nggak Japri gitu. Atau malu, sungkan, atau gimana. Atau jangan-jangan nggak paham cara Japri. Paham ya? Yang penting punya komentar di video saya, nanti saya balas. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis jam 6 WIB, teman-teman. Oke ya. Sudah dalam kondisi berwudu, siapkan air yang banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman. Lunas hutangnya, rizkinya melimpah deras. Luar biasa, Allah ampuni semua dosanya. Allah terima amal ibadahnya, dimudahkan ke Baitullah. Siap ya, amin ya rabbal alamin.